Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salnawati dengan nomor NIM 87786152, prodi S1 PGSD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD modul 8 listrik dan magnet dengan kegiatan praktikum 1 yaitu kelistrikan. Di sini dengan percobaan 1 yaitu muatan listrik. Adapun alat dan bahan yang sudah saya sediakan, ada 2 bola pingpong, ada benang jahit, ada benang wool, ada sisir, ada potongan kertas, ada plastik. Baiklah, percobaan pertama kita akan menggosokkan plastik di sebuah baju. Lalu kita akan melihat apakah bola pingpong akan tertarik atau tidak. Ya, bisa kita lihat ternyata setelah kita dekatkan dengan bola pingpongnya tertarik. Itu artinya bola pingpong akan tertarik kepada plastik yang sudah kita gosokkan di baju. Ini artinya plastik yang kita gosokkan di baju menyebabkan transfer elektron yang bermuatan listrik. Nah, percobaan kedua kita akan menggosokkan sisir di sebuah rambut dan kita amati apa yang akan terjadi. Bisa kita lihat potongan kertas pada kotak. Percobaan kedua kita akan menggosokkan sisir ke sebuah rambut. Di sini kita menggosokkan sisir di sebuah rambut, lalu kita akan mendekatkannya di atas potongan kertas. Bisa kita lihat ya, kertasnya tertarik, dan setelah kita biarkan beberapa detik kertasnya terjatuh. Kita akan menggosokkan bola pingpong, kedua bola pingpong A dan B dengan kain wool. Udah. Setelah kita gosokkan bola A dan bola B dengan benang wool, lalu kita akan melihat muatan listrik apa yang akan ditimbulkan. Ya, setelah kita amati ternyata kedua bola pingpong yang telah kita gosokkan dengan benang wool, ternyata bola pingpong A dan B saling menjauh. Itu artinya bola pingpong mendapatkan muatan listrik statis. Percobaan selanjutnya kita akan menggosokkan benang wool di bola A, plastik di bola B. Lalu kita akan melihat reaksi apa yang akan ditimbulkan. Setelah kita lepas, ternyata reaksi yang ditimbulkan adalah tarik-menarik. Selanjutnya kita menggosokkan bola A tetap dengan menggunakan wool, bola B kita gunakan nilon. Lalu kita lihat reaksi apa yang akan terjadi. Ternyata masih sama, yaitu tarik-menarik. Baiklah, kesimpulan dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan yaitu interaksi muatan listrik sejenis dan muatan yang berlawanan adalah sebagai berikut. Muatan listrik yang sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Muatan listrik yang berlawanan sejenis positif dengan negatif akan saling tarik-menarik. Interaksi ini membuktikan bahwa muatan listrik memiliki sifat dasar berupa gaya elektrostatik yang menyebabkan benda bermuatan sejenis saling menjauhi dan benda bermuatan berlawanan saling mendekat. Percobaan kedua yaitu arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu
menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Di sini alat dan bahan yang sudah saya sediakan ada baterai, ya, ada lampu, ada kabel yang sudah dirangkai menggunakan jepit buaya, ada kertas, ada plastik, ada kayu, ada sendok perak, ada kawat besi, ada kawat tembaga, ada grafit atau mata pensil, ada karet penghapus, air keran, dan air garam. Bahan pertama yang akan kita uji adalah besi. Kita jepit dengan jepit buaya. Bisa kita lihat apakah kawat besi bisa menyalakan lampu. Ternyata kawat besi bisa menyalakan lampu. Ini artinya kawat besi mengandung konduktor. Yang kedua adalah kita menggunakan kawat tembaga. Di sini kita jepit kawat tembaga. Kita jepit kawat tembaga dan kita akan lihat ternyata kawat tembaga juga menyala. Itu artinya kawat tembaga mengandung konduktor. Selanjutnya yaitu sendok perak. Di sini kita akan menjepitkan sendok perak dan kita akan lihat apakah sendok perak juga hidup. Nah, di sini lampu juga menyala. Itu artinya sendok perak juga mengandung konduktor. Selanjutnya yaitu percobaan terhadap kayu. Di sini kita akan menjepitkan ujung kayu. Nah, bisa kita lihat ternyata lampu tidak menyala. Itu artinya kayu bersifat isolator. Berikutnya yaitu karet penghapus. Di sini kita akan mencoba menjepit karet penghapus. Ya, bisa kita lihat lampu tidak menyala. Itu artinya karet penghapus bersifat isolator. Kemudian grafit atau mata pensil. Di sini kita coba menjepit mata pensil. Lalu kita akan mengamati apakah lampu hidup. Ternyata lampunya menyala. Itu artinya grafit mengandung konduktor. Selanjutnya yaitu kertas. Di sini kita akan mencoba menjepitkan kertas. Ya, bisa kita amati lampu tidak menyala. Itu artinya kertas bersifat isolator. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap plastik. Di sini kita coba menjepitkan plastik. Ternyata lampu tidak menyala. Itu artinya plastik bersifat isolator. Kemudian di sini kita akan menggunakan air keran. Kita celupkan ke dalam air keran, lalu kita lihat apakah lampu atau bohlamnya menyala. Ternyata tidak, karena air juga mengandung bersifat isolator. Kemudian yang terakhir yaitu percobaan dengan air garam. Di sini kita akan mencelupkan jepit buaya ke dalam air garam. Di sini bisa kita lihat ternyata lampu menyala. Itu artinya air garam mengandung konduktor. Percobaan selanjutnya adalah percobaan tegangan listrik. Di sini alat dan bahan
yang kita butuhkan adalah 3 buah baterai AA, 2 buah cepit buaya, lampu berukuran 2,5 volt. Pada percobaan pertama, di mana kedua kabel kita letakkan pada kutub positif saja. Ya, lampu tidak menyala itu artinya tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kita letakkan kutub positif dan kutub negatif, saat kutub positif dan kutub negatif kita sambungkan, lampu bisa menyala namun redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian selanjutnya, baterai ditambah 1. Kemudian dirangkai secara seri. Bisa kita lihat lampu menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan menjadi 3 volt, sehingga mampu menyalakan lampu yang hanya berukuran 2,5 volt. Pada rangkaian yang terakhir, kita menambahkan lagi baterai menjadi 3 buah. Lalu kita letakkan secara seri, apakah akan menghasilkan tegangan yang lebih terang? Ya, di sini kita akan mencoba. Di sini lampu menyala dengan terang karena menghasilkan tegangan 4,5 volt sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan agar lampu menyala terang. Baiklah, kesimpulan dari percobaan kita, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor. Kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu.